Assalamualaikum, ketemu lagi dengan ide usaha 2000. Sekilas tidak ada yang menarik dari modul Excel 4005. Bisa dilihat terdiri dari dua buah kapasitor 220 mikrofarad 35 volt, satu buah XL 4005 E1 5 pin ya. Untuk datasheetnya bisa kalian lihat sendiri di Google. Kemudian ada satu buah dioda, satu buah kapasitor, dan satu buah resistor. Untuk modul ini dia sudah menggunakan potensio multitune 10 kilo ohm. Kemudian di sini dia menggunakan satu buah toroid. Toroid ini dia menggunakan email berukuran 3 mm. Nah, untuk inputnya, untuk input tegangan di sini bisa dilihat. Untuk input tegangannya mulai dari 4 volt hingga 35 volt ya. Dan untuk outputnya mulai dari 1,25 volt hingga 32 volt. Nah, yang perlu diperhatikan ya sob, untuk output harus lebih kecil 1,5 hingga 2 volt dari tegangan inputnya. Jika modul ini digunakan pada arus 4 hingga 5 ampere disarankan untuk menggunakan heatsink. Namun sebelum menggunakan heatsink pastinya kita harus menggunakan pasta atau grease ya. Namun di sini saya tidak mencontohkan karena saya tidak mempunyai sebuah pasta, agar panas yang dikeluarkan dari sebuah IC XL4005 bisa tersalurkan dengan baik ya sob. Karena panas yang berlebih akan merubah karakteristik dari sebuah komponen ya. Pertanyaan berikutnya, apakah jika tegangan input terbalik, apakah modul ini akan rusak? Jawabnya ya, modul ini akan rusak. Bisa dilihat, saya sudah mempunyai satu buah modul XL4005. Sebelum membuat tutorial ini saya sudah mencoba terlebih dahulu ya, dan hasilnya modul ini rusak. Dan pertanyaan berikutnya, jika outputnya di shortkan, apakah modul ini akan rusak? Jawabnya tidak. Oke, akan kita coba untuk men-shortkan outputnya, apakah modul ini akan rusak. Bisa dilihat. Nah, modul ini akan secara otomatis memproteksi ya ketika outputnya kita shortkan. Saat outputnya kita lepas, maka modul ini akan kembali menyala ya, seperti ini. Karena pada dasarnya modul ini dirancang ya untuk kebutuhan sebagai MBR ya. Modul ini banyak digunakan sebagai MBR, penghancur short. Nah, untuk memfungsikan modul ini sebagai MBR sebenarnya untuk rangkaiannya sangat mudah ya sob, seperti ini. Ini rangkaian sederhana ya, tanpa proteksi tambahan tentunya ya. Oke, bisa diperhatikan, mungkin ada sobat yang ingin menirukan ya untuk membuat sebuah rangkaian MBR menggunakan modul seperti ini. Berapakah arus yang bisa dihandle dari modul ini? Menurut deskripsi yang saya baca akan saya tampilkan seperti ini. Bisa dilihat untuk arus yang bisa dihandle ya, bisa kalian baca sendiri, akan saya tampilkan di pojok kiri layar. Menurut saya modul ini untuk kebutuhan sendiri sebagai MBR tentunya sudah cukup ya, untuk kebutuhan sendiri ataupun untuk dijual ya, sesuai dari permintaan konsumen ya, dari sobat semua yang ingin coba memulai usaha dengan membuat sebuah MBR ya. Nah, untuk potensiometernya bisa kalian ganti menggunakan potensiometer biasa yang berukuran 5 kilo ohm. Atau bisa juga menggunakan multitune ya, potensio multitune. Namun potensio multitune
biasanya akan sangat mahal ya, berkisar antara 26.000 hingga 30.000 ya untuk satu buahnya ya sob. Mungkin next video ya akan saya bagikan cara merubah potensio biasa menjadi potensio multitune. Nah, untuk produk-produk yang saya gunakan pada tutorial kali ini, untuk deskripsi pembeliannya akan saya sertakan untuk link pembeliannya maksud saya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Jika ada sobat yang tertarik untuk membelinya, silahkan klik linknya, akan saya sertakan di deskripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.